Ya, tadi sepertinya keterangan saksi tadi ada yang berbeda dari yang disampaikan oleh Pak Hendra Kurniawan juga sama Pak NP. Mungkin dari kuasa hukum seperti apa? Kamu sudah ngomong. Oh, ya, tadi pemeriksaan saksi hari ini ada 7 orang saksi yang diundang oleh jaksa yang telah dipanggil secara patut adalah 10 orang. Namun yang bisa hadir hanya 7, tadi sudah kita dengar bersama. Saksi itu terdiri dari 3 anggota polisi, 4 saksi pelapor, Aditya, lalu Ari Cahya, Munafi, lalu satu lagi Ari Cahya, itu 4 polisi. Lalu ada lagi dari bagian satpam, itu ada Abdul Jafar dan juga ada satu lagi saya lupa namanya, maaf. Habis itu dilanjutkan lagi dengan teknisi lama CCTV, Supriyadi atau Anto. Tadi dari keterangan saksi udah bisa kita dengar semua bahwa sebagian besar, terutama tadi untuk bagian CCTV atau satpam, itu tidak ada sama sekali ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang didakwa terhadap terdakwa. Makanya tadi kami dari penasihat hukum pun juga tidak bertanya banyak karena memang apa yang dialami oleh saksi-saksi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa. Saya juga tadi sempat kami tanya apakah pernah bertemu dengan terdakwa, apakah pernah diperintahkan oleh terdakwa, apakah kenal dengan terdakwa, malah tidak pernah sama sekali. Artinya sampai hari ini tidak ada satupun alat bukti atau keterangan saksi yang bisa membuktikan bahwa kedua orang terdakwa ini, Pak Hendra dan Pak Agus, telah melakukan tindak pidana obstruction of justice. Itu aja. Tadi permintaan layak sama etik itu gimana, Bu? Untuk tadi permohonan dari kami penasihat hukum, jadi sebetulnya ada 2 permohonan yang telah masuk ke majelis hakim. Pertama ini dari Kadif Propam untuk dibond bagi Pak Hendra Kurniawan karena rencananya sidang etik akan dilaksanakan pada hari Senin besok. Lalu untuk Pak Agus Nurpatria, kami dari penasihat hukumnya mengajukan permohonan untuk bisa melayat karena kakak kandungnya meninggal dunia pada kemarin, jadi beliau sudah dalam keadaan luka dan alhamdulillah untuk kedua permohonan itu dikabulkan oleh majelis hakim. Bang, untuk sidang etik Pak Hendra itu ada rincinya nggak sih? Jam berapa segala macam? Kalau itu nggak tahu, kami nggak tahu. Tapi tetap itu hanya sebenarnya hanya minggu depan ya, Senin pekan depan. Senin depan. Itu permintaan dari polisi berarti. Ya, itu tadi kan seperti disebutkan oleh majelis hakim, permintaan untuk bond sidang etik ada dari Kadif Propam. Untuk Pak Agus Nurpatria baru dari kami penasihat hukum. Bang, ini kan saksi-saksi yang tadi itu mereka memang tidak bertemu dengan Pak Hendra dan juga Pak Agus ya. Tapi kan orang-orang yang bertemu itu adalah arahan dari keduanya. Mungkin dari terdakwa ada mengetahui begitu arahan yang disampaikan mereka berdua kepada orang-orang yang mendatangi security itu? Itu hanya terkait dengan perintah dari Pak Agus kepada Irfan, ya. Ada 2 versi menurut Pak Agus, katanya amankan. Kemudian kalau menurut si Irfan atau saksi yang lain itu 2 orang anggotanya Irfan mengatakan copot, ambil, ya. Nah, saya coba untuk menjernihkan persoalan supaya jelas, tegas, ya. Karena Irfan ini orang reserse, ya. Kemudian mereka berdua juga orang reserse. Bahkan kemarin juga saya tanya dengan Acai, ya. Juga orang reserse yang sudah 20 tahun di reserse. Bagaimana mereka memaknai perintah, apakah itu cabut atau amankan, khususnya amankan, katakanlah perintahnya amankan. Apakah diamankan itu berarti ditungguin pakai senjata atau apa gitu, ya? Atau diambil? Mereka bilang diambil kemudian untuk diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan baik itu lidik maupun sidik. Artinya apapun perintahnya, perintah si Pak Agus kepada Irfan, kemudian dilaksanakan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Irfan, yaitu diambil, diserahkan kepada penyidik, itu tidak menyalahi aturan dan memang itulah seharusnya yang dilakukan bagi seorang reserse. Nah. Ya. Bang, dengan adanya 2 perbedaan ini, penasihat hukum punya bukti otentik nggak sih, misalnya rekaman panggilan telepon
untuk menentukan mana penyataan atau perintah yang benar? Ya, itu kan katanya sambil dirangkul, kemudian ditunjukin, kok perintahnya ambil, kata mereka ya. Tapi menurut Pak Agus, perintahnya bukan ambil, amankan. Nah, mereka memaknai sebagai orang reserse, amankan itu diambil sebagai barang bukti, diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan pembuktian. Lah, kok pakai diganti, kok ada pengganti? Karena fungsinya itu adalah untuk memonitor, kemudian menyimpan rekaman, nah sehingga supaya continue, jangan sampai ini diambil terus nggak ada monitor lagi, nggak ada CCTV lagi, maka dia ganti itu. Dan mereka tidak tahu tujuan untuk mengambil itu apa. Tujuan dalam arti untuk menghilangkan atau seperti yang didakwakan, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat di situ ya. Jadi semata-mata melaksanakan perintah, terlebih mereka mengetahui bahwa sebelumnya ada peristiwa pidana. Peristiwa pidana yaitu tembak-menembak. Mengenai siapa yang nembak, siapa yang ditembak, mereka juga tidak tahu. Gitu loh. Tapi memang saksi tadi mengatakan tidak ada surat perintah yang dibekali untuk mereka gitu. Ini apakah terdakwa juga? Soal sprint, tadi kan saya tanyakan, kalian sehari sebelumnya mengetahui bahwa di situ ada peristiwa pidana yang terjadi di rumahnya Kadif Propam. Kemudian kalian melihat senior-senior yang keluar masuk dan sebagainya. Bagaimana suasana kebatinan kalian? Kan saya tanya itu. Apakah tegang, bingung? Mereka katakan ya kami tegang, kami bingung. Karena banyak mobil keluar masuk, ada orang sipil, ada berpakaian dinas dan sebagainya. Sehingga mustahil bagi mereka ya untuk minta surat perintah. Minta surat perintah dong. Ya. Mereka itu dibentuk karakternya untuk patuh pada pimpinan. Ada yang mengatakan, loh itu perintahnya melawan hukum. Di mana letak melawan hukumnya? Orang dia nggak tahu apa yang terjadi kok. Semua yang diterangkan, yang mereka dengar itu adalah ada peristiwa pidana untuk membuktikannya. Ini sebagai barang bukti, diambil, diganti, udah di situ aja. Jadi kita jangan lupa bahwa harus ada tujuannya itu mempunyai tujuan yang sama dengan orang yang memerintahkan. Dia nggak tahu bahwa itu ada peristiwa yang harus ditutupi, mereka nggak tahu. Tidak punya maksud untuk menutupi itu. Terdakwa tahu bahwa perintah itu tidak akan ada sprint yang begitu Pak? Ya, perintah itu kan tidak harus tertulis. Tapi kalau secara Kemudian prosedur ada persoalkan tadi, ada berita acara penyitaan atau tidak, atau izin pengadilan. Izin pengadilan itu tidak harus izin, boleh persetujuan setelah penyitaan itu dilakukan. Itu menurut ketentuan KUHP. Ya. Jadi kesimpulannya sampai saat ini kami dari tim penasihat hukum tidak melihat ada satu perbuatan pidana terkait dengan obstruction of justice yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, sama Irfan. Oke? Pak, kalau soal nota keberatan dari kesaksian salah satu saksi tadi dari Pak Agus dan Keberatan terhadap kalimat iya, gitu itu ya. ada catatannya nggak Pak? Saya sendiri nggak tahu kenapa dia keberatan. Ya mungkin dia yakin banget apa yang diucapkannya waktu itu adalah amankan. Tapi mereka yang lain ini karena sebagai orang reserse, perintah amankan itu yang ada di benaknya ambil gitu loh.